Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan rilis terkait dengan peristiwa di Duren 3, tepatnya di rumah petinggi Polri, salah satu petinggi Polri. Jadi kejadian pada hari Jumat sekira pukul 17.00. Jadi pada saat itu kami Polres Metro Jakarta Selatan mendapat laporan dari masyarakat. Masyarakat yang melapor adalah kebetulan pejabat Polri, yaitu Bapak Kadif Propam, tentang adanya kejadian di rumah beliau. Atas laporan tersebut kemudian kami Kasat Reskrim memimpin tim untuk melakukan pengecekan TKP dan melakukan olah TKP. Setelah itu prosedur biasa kami dilaporin oleh Kasat Reskrim dan kemudian kami juga melakukan pengecekan ke TKP dan memimpin mengawasi para penyidik melakukan olah TKP di sana. Jadi prosedur ini memang sama normal seperti peristiwa lain, bukan karena Pak Kadif Propam yang melapor, tapi semua masyarakat kita anggap sama, ada asas equality before the law. Pada saat kami melaksanakan olah TKP, di TKP kami menemukan seseorang yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah, berada di dekat tangga naik ke atas, tepatnya arah masuk ke kamar mandi yang ada di bawah tangga. Dari situ kemudian kami prosedural melakukan menghubungi tim Inavis, kemudian tim Inavis dan identifikasi datang dan melakukan olah TKP bersama, dan kemudian kami juga menghubungi Palang Hitam untuk nantinya membawa jenazah tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil proses olah TKP yang kami lakukan, kami di sana menemukan beberapa barang bukti, baik itu senjata maupun selongsong serta proyektil peluru. Dari apa yang kami lakukan, maka kami melihat bahwa di tempat tersebut diduga terjadi peristiwa pidana, sehingga kemudian kami melakukan proses olah TKP secara teliti, di mana kami melihat bahwa proses ini dari saksi yang pertama kali melihat peristiwa tersebut, saksi R yang sudah kami lakukan pemeriksaan saat ini, melihat bahwa pada saat itu Brigadir J itu melakukan penembakan terlebih dahulu ke arah Barada RE. Dari situlah kemudian kami melakukan pendalaman dan didapat suatu hasil pemeriksaan yang kami lakukan bahwa pada saat itu Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada Ibu Kadif Propam. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah singgah. Jadi selama pandemi, rumah tersebut dipakai oleh keluarga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri apabila ada anggota keluarganya yang baru saja pulang dari luar kota, melakukan tes PCR, kemudian sambil menunggu hasil PCR keluar, maka akan melakukan isolasi di rumah tersebut. Sehingga rumah tersebut adalah rumah persinggahan. Sebenarnya rumah aslinya sendiri kurang lebih 1 km dari rumah tersebut. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap Ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Jadi Ibu teriak minta tolong kepada saudara RE dan saudara R. Berapa kali minta tolong, dan teriakan ini rupanya membuat saudara J mungkin panik, sehingga
pada saat itu juga mendengar ada suara langkah yang turun dari kebetulan saudara RE berada di lantai 2 rumah tersebut bersama dengan saksi K. Dari situ kemudian saudara RE karena berada tangganya itu letter L, ya, baru separuh tangga kemudian melihat saudara J keluar dari kamar tersebut menanyakan ada apa. Bukan dijawab tapi dilakukan dengan penembakan. Pada saat itu tembakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh saudara J tidak mengenai saudara RE, hanya mengenai tembok. Sehingga saudara RE berlindung di balik tangga yang arah naiknya. Kemudian karena saudara RE juga dibekali dengan senjata, dia kemudian mengeluarkan senjata yang ada di pinggangnya. Nah, ini kemudian terjadi penembakan, di mana beberapa kali kalau kita lihat dari TKP kami menemukan adanya bekas tembakan di tembok yang ada di tangga itu sebanyak 7 bekas atau titik tembakan. Kemudian kami juga menemukan berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara. Ya, jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua, namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Perlu kami jelaskan bahwa saudara RE itu menggunakan senjata Glock 17 dengan magazen maksimum 17 butir peluru. Dan kami menemukan di TKP bahwa barang bukti yang kami temukan tersisa di dalam magazen tersebut 12 peluru. Artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan. Sedangkan saudara J itu kami menemukan atau mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS, 16 peluru di magazennya, dan kami menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magazen. Artinya ada 7 peluru yang ditembakkan, dan ini sesuai dengan apa yang kami temukan di TKP bahwa di dinding kami menemukan ada 7 titik bekas tembakan yang ada di dinding tembok tersebut. Dari 5 tembakan yang disampaikan atau dikeluarkan oleh Barada RE, tadi disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk. Ini perlu kami jelaskan bahwa ada beberapa luka tembak yang 1 peluru ada 2 luka tembak. Yakni yang pertama pada kelingking ya, atau jari manis di sini. Itu sempat karena posisi saudara RE menggenggam senjatanya dengan 2 tangan, kemudian peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu, ulangi, saudara J menembakkan dengan menggunakan 2 tangan. Peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu mengenai kelingking dan tembus sampai ke badannya, sehingga itu dihitung 2. Kemudian ada juga peluru yang mengenai lengan sebelah dalam juga tembus ke tubuhnya, jadi itu dihitung 2. Begitu pula ada 7 tembak keluar, itu juga sama dihitung dari, ulangi, 6 tembak keluar karena 1 bersarang. Jadi yang dari kelingking tadi 1 masuk dihitung, 1 lagi keluar. Kemudian yang di telapak sini pergelangan juga 1 masuk dihitung, 1 keluar. Itu rekoset yang itu meninggalkan luka mungkin seperti sayatan. Dari apa yang kita lakukan, kemudian kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan uji balistik terhadap barang bukti yang kami temukan. Ya, ini tadi 2 senjata, yaitu senjata Glock dan senjata HS, serta kami juga mengirimkan proyektil maupun selongsong peluru ke Puslapor Polri, dan nanti kami akan menunggu hasilnya. Selain itu juga kami masih menunggu hasil otopsi
yang akan dikeluarkan secara resmi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati terhadap jenazah yang dilakukan otopsi di Rumah Sakit Kramat Jati tersebut. Kemudian kami juga saat ini sudah mengirimkan tim psikologi untuk memberikan semacam terapi psikologi kepada orang-orang yang saat itu ada di TKP. Jadi orang-orang yang ada saat itu di TKP selain Barada RE juga ada saksi lain, yakni saksi R dan saksi K, serta juga Ibu Kepala Divisi Propam Polri. Itu juga kita lakukan pembinaan secara psikologi karena kita tahu bahwa saat itu banyak juga peluru yang ditembakkan di sana, kurang lebih berarti 5 tambah 7 ada 12 peluru. Proses penyelidikan maupun penyidikan yang saat ini kami lakukan masih terus berlangsung. Kami saat ini sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 4 saksi. Dan 2 lagi saksi sedang proses kami lakukan permintaan keterangan saat ini. Kami belum berani menyampaikan itu selesai sebelum yang bersangkutan menandatangani berita acara pemeriksaan. Jadi proses masih berlangsung terhadap 2 saksi. Kemudian kami juga nantinya setelah hasil lapor maupun hasil otopsi keluar, tentunya kita akan meminta keterangan ahli, yaitu ahli forensik dari dokter forensik maupun dari laboratorium forensik, guna mendukung fakta-fakta yang kami temukan di TKP. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan informasi ini, dan perlu kami sampaikan lagi bahwa Brigadir J pada saat masuk tadi ke ruang ibu, pada saat sesaat setelah melakukan pelecehan, dia juga sempat menodongkan senjata ke kepala Ibu Kadif, ya. Jadi pada saat ibu tertidur, terbangun kaget, kemudian menegur saudara J malah membalas, "Diam kamu," sambil mengeluarkan senjata yang ada di pinggang dan menodongkan Ibu Kadif. Kemudian Ibu Kadif teriak minta tolong, dan disitulah saudara J sempat panik, apalagi mendengar ada suara langkah orang berlari yang mendekat ke arah suara permintaan tolong tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin